percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terpujilah namamu, ya Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya, sebab hanya Engkau Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa, Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Bapak, saat ini kami mau dibentuk, kami mau diajar oleh firman-Mu. Bersabdalah ke setiap kami, berikan kami hikmat untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, bersabdalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, makna kebangkitan Kristus. Judul dari perenungan kita pada hari ini adalah Batu Itu Digulingkan. Dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, dengan ayat emas pada Lukas 24 ayatnya yang ke-5 dan ke-6.
Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah tergulir dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalamnya, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan mendapatkan berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika para wanita datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah, sekalipun mereka datang dengan kasih, tetapi kasih itu masih dibungkus dengan asumsi bahwa Yesus tetap berada di dalam kematian. Mereka menghormati Dia, tetapi mereka belum memahami Dia. Mereka ingin merawat tubuhnya, padahal Allah sedang menyatakan bahwa anaknya, Yesus, tidak mungkin lagi ditahan oleh kubur. Disinilah Lukas 24 ayat 1-12 menegur kita. Ternyata orang dapat tulus, rajin, bahkan penuh hormat kepada Yesus, tetapi tetap salah memandangnya. Mereka mencari Dia di tempat yang salah, sebab mereka masih memikirkan Mesias dengan pola pikir yang lama, yaitu Mesias yang dapat mati, kalah, dan tinggal di kubur seperti manusia lain. Karena itu pertanyaan yang diajukan malaikat itu terasa mengejutkan dan membingungkan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan itu bukan sekedar teguran bagi para wanita itu pada saat itu. Itu adalah teguran bagi seluruh gereja di sepanjang zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalimat tanya itu memaksa kita mengerti bahwa kebangkitan Kristus adalah titik balik yang mengubah seluruh cara pandang tentang hidup dan masa depan. Jika Yesus tetap berada dalam kubur, maka kematian tetap menjadi akhir. Jika Yesus tidak bangkit, maka dosa belum sungguh-sungguh dikalahkan. Pengharapan akan tinggal sebagai ilusi saja, dan iman Kristen tidak memiliki esensi. Tetapi Lukas menyampaikan dengan keras, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Artinya kuasa maut telah dikalahkan. Batu yang terguling itu bukan sekedar detail peristiwa. Itu seperti Allah sendiri sedang membuka pintu dan berkata kepada dunia bahwa anaknya telah menyelesaikan karya penebusan dan keluar sebagai pemenang. Kristus tidak bangkit sebagai roh penampakan, bukan pula sekedar hidup dalam kenangan para murid. Lukas 24 menjelaskan kepada kita bahwa Ia bangkit dalam tubuh yang hidup, tubuh yang dapat dilihat, dikenali, dan disentuh. Tubuh itu tetap tubuhnya, namun kini dimuliakan. Sama, tetapi tidak lagi tunduk pada kelemahan jasmania. Inilah dasar pengharapan Kristen yang sejati. Perhatikan juga bahwa para malaikat tidak pertama-tama menyuruh mereka menafsirkan kubur kosong dengan perasaan, tetapi dengan firman. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Masalah para murid bukannya kurang informasi.
Tuhan sudah berulang kali menyatakan bahwa anak manusia harus diserahkan, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Kata harus itu penting. Salib bukan sekedar titik dalam sejarah. Kebangkitan bukan spontanitas. Semuanya ini berada di bawah keharusan rencana Allah. Yesus tidak menjadi korban nasib. Ia adalah anak manusia yang dengan sadar berjalan menuju salib dan dengan kuasa ilahi bangkit pada hari ketiga. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika para wanita akhirnya teringat akan perkataan Yesus, titik balik itu terjadi. Iman mulai dipulihkan bukan ketika mereka melihat semua hal menjadi mudah dipahami, tetapi ketika mereka disadarkan kepada firman Kristus. Begitulah Tuhan bekerja sampai sekarang. Ia membongkar kebingungan manusia dengan kebenaran firman-Nya. Namun Lukas juga jujur menyingkapkan kerasnya hati manusia. Ketika para wanita memberitakan semuanya itu kepada para rasul, berita itu dianggap omong kosong. Bahkan para murid terdekat pun tidak otomatis percaya. Mengapa Lukas menuliskannya? Karena ia ingin kita melihat bahwa ketidakpercayaan manusia begitu dalam. Hati yang berdosa tidak gampang tunduk pada karya Allah, sekalipun berita itu benar dan saksi-saksinya nyata. Jadi perubahan para murid dari yang sedih, takut, merasa kalah, berubah menjadi saksi yang berani, bukanlah hasil terapi psikologis. Itu bukan karena mereka saling menyemangati. Itu bukan karena mereka menciptakan narasi baru agar tetap bertahan. Tetapi mereka diubahkan karena Yesus sungguh hidup. Kebangkitan Kristus membongkar semua kerangka pemikiran lama mereka. Sejarah berada di bawah pemerintahan Kristus yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian juga dengan kita saat ini. Jika kita masih hidup seolah-olah Yesus tetap berada di dalam kubur, mulut kita mengakui kebangkitan, tetapi hati kita tetap dikuasai ketakutan, keputusasaan, dosa lama, dan pandangan dunia yang sempit. Kita mencari identitas pada pujian manusia, mencari keamanan pada uang, mencari masa depan pada kendali diri, dan mencari damai pada hal-hal yang sama sekali tidak dapat mengalahkan maut. Padahal Kristus yang bangkit sedang memanggil kita untuk memandang hidup dari tahtanya. Karya keselamatannya memang telah selesai, tetapi kehidupan dan pemerintahannya belum selesai. Ia bukan hanya juru selamat yang pernah mati bagi kita. Ia adalah Tuhan yang hidup, memerintah, memelihara gerejanya, menguatkan umatnya, dan akan menyempurnakan penebusan tubuh kita kelak. Karena itu orang yang sungguh percaya kepada Kristus yang bangkit tidak boleh terus hidup seperti orang yang telah dikalahkan. Ia mungkin masih dapat menangis, tetapi tidak tanpa pengharapan. Ia mungkin masih dapat berjuang, tetapi tidak lagi sendirian. Ia mungkin masih menghadapi dunia yang gelap, tetapi ia tahu bahwa kubur sudah kosong dan Kristus hidup. Dan karena Kristus hidup, maka setiap orang percaya memiliki iman yang benar dan pengharapan kepada Allah tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang dilimpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang membebaskan dan menguatkan kami. Bapa yang baik, perbaharuilah hati kami melalui firman-Mu, bahwa salib dan kebangkitan bukanlah kebetulan, melainkan penggenapan rencana-Mu yang pasti, sehingga kami tidak lagi dikuasai ketakutan, keputusasaan atau dosa, tetapi hidup dalam pengharapan yang teguh. Kami berdoa bagi gereja-Mu, supaya Engkau membangunkannya, sehingga kami sebagai umat Tuhan, sungguh percaya kepada Kristus yang hidup, memiliki kehidupan yang diubahkan, berani menjadi saksi di tengah dunia yang gelap. Kuatkanlah setiap jemaat yang saat ini bergumul, yang lemah, yang kehilangan arah, agar mereka memandang kepada Kristus yang bangkit dan berkuasa, yang memelihara iman mereka dan tidak akan membiarkan mereka jatuh. Dan ajarlah kami juga Tuhan, untuk hidup sebagai umat yang percaya akan kebangkitan Kristus, berjalan bukan menurut pandangan dunia, tetapi menurut kebenaran firman-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kini kami kembali memohonkan kepada Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.